Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Master Bejo. Hari ini saya akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu part 2 tentang mengkaji diri. Bagi kalian yang belum melihat video saya yang kemarin yang tentang ini, monggo dicek rumien, ditingali rumien biar paham dulu, oke? Kan di video yang kemarin itu kan tentang pembahasan wudhu yang hakiki. Hari ini saya akan bahas tentang konsepnya wudhu yang hakiki itu yang bagaimana sih. Nah ini jadi saya akan bahas. Bagi kalian yang belum subscribe, monggo di subscribe, bantu channel ini agar lebih besar lagi, oke? Baiklah, sebelum kita memahami tentang wudhu yang hakiki, saya akan bercerita sedikit tentang ini dulu. Jadi saya ibaratkan seperti ini ya, wadah, seperti botol ini ya. Sebelum kita itu membersihkan sebagian dari dalam botol ini, kita harus tahu dulu apa yang terdiri apa saja sih dari botol ini. Pertama kan dari plastiknya ini, terus dari tutup botolnya, terus dari plastiknya ini. Ini adalah unsur-unsur yang terdiri dari botol ini. Nah, jadi kita harus memahami dulu apa unsurnya manusia dulu gitu loh. Manusia kan mempunyai dua badan. Badan ini adalah badan kasar dan badan halus. Badan kasar itu apa aja sih? Badan kasar ini adalah dari tulang, darah, daging, darah. Ini adalah badan kasar semua. Terus badan halus manusia itu apa? Badan halus manusia itu adalah rohani kita gitu. Jadi sama kayak ini. Ini adalah badan kasarnya, ini ada sisi luarnya. Sisi dalamnya apa? Sisi dalamnya itu kayak udara. Gitu loh. Jadi sisi dalamnya itu kayak udara. Tapi terbukti ada, memang ada gitu loh. Sama seperti rohani manusia, oke? Setelah kita memahami unsur diri manusia ini seperti kayak ini, dari terdiri bahan-bahan ini, maka kita harus cari seorang mursyid, seorang guru yang mengajarkan kita untuk membuka tutup ini, karena kita sendiri itu tidak bisa untuk membuka tutup ini. Loh, kenapa kok gak bisa? Padahal kan tinggal muter tok gitu lah itu. Ya, nanti saya akan bahas pembahasan next video kenapa kok gak bisa kita buka sendiri, terus kita bersihkan sendiri itu kenapa kok gak bisa gitu loh. Nah nanti saya akan bahas sendiri itu karena agak panjang, oke? Terus gimana cara kita itu mencari seorang guru mursyid nih, yaitu cara pembimbing kita biar bisa membuka tutup botol ini, padahal ini kan masih disegel loh, itu loh. Kalau jenengan mau mencari guru mursyid yang sungguh-sungguhnya itu kan sulit sekali gitu loh, apalagi pada zaman sekarang banyak seorang ahli-ahli marifat yang ngaku-ngaku itu banyak sekali. Jadi apalagi seorang guru mursyid yang sesungguhnya itu dia itu suka menyendiri, suka menyembunyikan diri, dia itu nggak mau terkenal gitu loh. Nah caranya gimana kita biar bisa menemukan seorang guru mursyid ini? Kita harus sholat istiqoroh, kita harus minta petunjuk kepada Allah Ta'ala langsung gitu loh. Kalau sholat istiqoroh jenengan diterima, maka jenengan akan mendapatkan suatu petunjuk itu dari mana aja sih? Ya bisa dari orang lain, bisa dapat dari mimpi, ketemu siapa ini itu banyak sekali petunjuknya kalau istiqoroh jenengan diterima lah. Setelah jenengan sudah mendapatkan atau sudah memiliki seorang guru mursyid yang sungguh-sungguhnya, maka seorang guru mursyid ini akan membantu membukakan ini tutup botol ini. Lah, jadi kalau kita sudah memiliki seorang guru mursyid, maka guru mursyid ini akan membantu membukakan wadah-wadah yang ada di dalam diri manusia ini, karena manusia itu terdapat banyak sekali wadah-wadah seorang itu, atau gampang itu makom yang ada di dalam tubuh manusia ini banyak sekali gitu loh. Setelah kita dibukakan wadah ini, wadahnya dalam diri manusia, maka
seorang guru mursyid ini akan membantu kita atau mengajari kita bagaimana cara membersihkan yang di dalam ini gitu loh. Setelah kita dipelajari, tinggal kita sergep-sergep atau rajin-rajin untuk mengolah atau untuk membersihkan di dalam diri kita kan. Jadi kalau seorang guru mursyid yang sesungguhnya itu dia itu seperti ini. Kalau sudah dia dibukakan, maka seorang guru mursyid ini akan mengisi air. Jadi akan memberi saluran air untuk dimasukkan ke dalam botol ini, dan juga tinggal kita sergep-sergep membersihkan di dalam isi dalam ini gitu loh. Sama seperti kalau kita sudah membuka wadah dalam diri manusia ini, maka kita akan tinggal kita sergep atau rajin-rajin kita mengolah diri itu sahabat. Itulah konsep dari wudhu yang hakiki, yaitu wudhu di dalam rohani kita, biar rohani kita itu biar bersih dulu. Kalau kita rohani kita udah bersih, tinggal kita mencari ilmunya gitu loh, mencari ilmunya sholat. Kalau kita tidak mencari ilmunya sholat, maka percuma kalau kita sudah bersih tapi ilmu sholat kita tidak menemukan. Cara gampangnya, kita itu kepingin lampu ini tuh bercahaya, tapi kita kan sudah lampu ini sudah bercahaya, kita sudah beli lampu, sudah beli dop, sudah beli kabel, terus kalau nggak ada PLN atau sumber dari listriknya, apakah bisa menyala? Seperti itu teman-teman. Itulah konsep dari wudhu yang hakiki. Jadi wudhu yang hakiki itu tidak semudah yang kita itu pikirkan, padahal itu sangatlah panjang. Kayak saya ngomongnya bentar gitu ya, prosesnya itu sahabat yang butuh sekali itu bertahun-tahun juga sampai. Karena apalagi kotoran kita dari kecil, kotoran hati, kotoran rohani udah dari kecil, dosa-dosa yang dari kecil ini dibersihkan, waduh ini sangatlah panjang. Makanya pertobatan itu butuh bertahun-tahun juga, atau butuh sampai berpuluh tahun agar diterima dan bisa bersih rohani kita. Kalau rohani kita sudah bersih, maka kita akan menemukan suatu ketenangan jiwa. Itulah makanya kayak contoh seperti ini ya, kalau ini sudah bersih terus kita kalau mau minum, maka kita kan merasakan seger, merasakan enak itu loh. Sama seperti kalau kita sudah membersihkan rohani, maka kita itu akan merasakan ketenangan jiwa. Itu saja dari saya. Sekian, meskipun hanya sebentar itu mengkaji diri. Nanti di next video saya akan bahas tentang kenapa kita nggak bisa buka sendiri, tutup ini, padahal kita kan mudah gitu loh gitu. Nah nanti saya akan bahas di next video. Dan bagi kalian yang belum subscribe, monggo di subscribe, hanya mengeklik tombol subscribe dan jangan lupa loncengnya agar kalian tidak ketinggalan next video saya. Karena video saya ini akan bertahap, jadi dari yang ini akan berkelanjutan, biar kalian tidak salah paham kalau sudah di akhir video. Oke? Untuk direnungkan sejenak, kenapa sih kita itu harus ada seorang pembimbing atau seorang guru mursyid? Saya ibaratkan kalau kita itu mau menyalakan lampu, kalau nggak ada kabel yang terhubung ke sumber listrik atau ke PLN, apakah bisa menyala lampu itu? Seperti itu sahabat, kalau nggak ada seorang guru mursyid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.